Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ruang Psikologi. Dan Alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Adis Adi Nugroho yang nanti akan menyampaikan tema kali ini, yaitu dampak pesatnya perkembangan teknologi digital terhadap kesehatan mental dan perilaku orang. Silakan nanti Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini ya. Alhamdulillah ya, semangat. Ya. Kemarin kesibukannya sudah usai ya. akhir tahun soalnya kan. Kadang-kadang mendadak dan di luar kontrol kita ya. Desember tuh semuanya pasti sibuk. Betul. Karena berinteraksi hanya kita memang mencoba untuk jadi skala prioritas lah tetap ya acara ini. Baik. Oke. Kembali kami ingatkan pemirsa untuk Anda yang sudah mempersiapkan infak terbaiknya guna membantu saudara-saudara kita yang tengah ditimpa musibah di lokasi bencana, silahkan Anda bisa mencatatnya di Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening di 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Jangan lupa setelah transfer memberikan konfirmasi kepada Ustadz Sunarjo di 081-2298-2256. Semoga infak terbaik kita bisa memberikan percepatan recovery untuk saudara-saudara kita yang ada di lokasi bencana. Baik Pak Adi, temanya panjang ini ya Pak Adi. Iya. Jadi teknologi digital, betul, sejauh mana bisa mengintervensi kesehatan mental dan perilaku orang. Betul. Mulai 2000 ke sini ya Pak Adi. Betul ya. Silakan Pak Adi. Iya, para pemirsa MTA TV dan juga radio Persada dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenikmatan yang luar biasa nih, saya bisa sowan lagi nih ya. Di antara kesibukan. Setiap zaman itu memang selalu membawa perubahan kalau memang zaman itu melakukan satu perkembangan, terutama di negara-negara berkembang ya tentunya. Di sini mau tidak mau akan menjadi pasar peradaban baru, baik itu perkembangan dari keilmuan, perkembangan dari teknologi, antara lain dengan pesatnya perkembangan digitalisasi di apapun ya. Tidak hanya sekedar di pekerjaan ya, dan di mana nanti akan banyak frontliner yang hilang, mata rantai marketing yang terputus, kemudian ya tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Begitu juga dalam mengintervensi perilaku seseorang dan juga kesehatan mental seseorang yang tentunya menjadi satu objek ya, bukan subjek ya, menjadi objek dari digital itu sendiri, perkembangan digital itu sendiri. Nah ini memang harus disikapi dengan bijak, karena nggak bisa terus dihindari begitu saja. Terus sekarang ngapain kita sudah nggak perlu pakai gadget, nggak mungkin, internet nggak perlu ada di rumah, nggak mungkin ya, karena mesti akan ditemui di tempat lain ya. Yang sekarang dampak negatifnya saja yang kita bahas, karena kalau dampak positif jelas efisiensi di segala bidang, kemudian era globalisasi ini akan pesat ya, tidak ada lagi jarak tempat, pasar tidak perlu lagi ada tempat yang strategis dengan gedung yang mewah ya, tapi cukup di platformnya di kotak-kotak saja gitu ya, dengan media online yang luar biasa perkembangannya, juga dengan jajaran mata rantai marketingnya. Nah, apakah kalau kita lihat saat ini banyak topik-topik yang dikemukakan itu selalu dampak digitalisasi, khususnya gadget kalau di tangan anak-anak gitu. Jadi seakan-akan yang sumbernya paling besar terdampak itu anak-anak ya. Padahal kalau kita lihat ya,
perubahan perilaku, kemudian dampak terhadap sosial, di dalam hal ini komunikasi, kemudian interaksi, ya kemudian behavior sosialnya, perilaku sosialnya, itu sebetulnya yang lebih banyak dan perlu menjadi prioritas untuk disikapi adalah pada orang-orang dewasa gitu ya. Kita lihat dari berita-berita bahwa ada satu platform media sosial yang sudah tidak baik-baik saja, bukan pengaruhnya terhadap ekonomi, terhadap tingkat perceraian yang tinggi, ya, tingkat perzinahan yang luar biasa, ya, di mana hal itu sayangnya dianggap menjadi hal yang biasa sebagai satu dampak dari era digitalisasi gitu ya. Apakah memang harus begitu? Gitu. Apakah memang harus begitu pertanyaannya? Bahwa digitalisasi ini akan membawa dampak yang dianggap menjadi satu kelumrahan, menjadi satu kewajaran kalau kemudian tingkat perceraian tinggi, tingkat perselingkuhan jadi luar biasa, perzinian dengan mudah bisa dilakukan ya. Apalagi kalau kita sebagai seorang muslim yang namanya suara aja sudah zina ya kalau kita lakukan tanpa bukan muhrim kita gitu ya, secara kontinu, kemudian dengan bahasan-bahasan yang intim ya. Nah ini ada satu platform media sosial yang sudah menjadi tidak baik-baik saja ya. Zona life mereka sudah tidak kondusif bagi orang-orang dewasa ya, dan itu menjadi satu lahan ya, terselubung untuk melakukan praktek-praktek ilegal, tindak-tindak asusila. Ini yang dimana pada anak hal yang demikian itu mungkin tidak, persentasenya tidak akan tinggi sekali gitu ya dampaknya. Tetapi kalau pada orang dewasa kan tinggi sekali ya, yang namanya bullying, apalagi ya bullying dengan body shaming dan seterusnya. Ini baik, jadi saya yakin para pemirsa maupun para pendengar sudah tahulah kasus-kasus yang terjadi karena itu ya. Dan kita menyadari, dan kalau mau jujur kita melihat bahwa itu sebetulnya harus menjadi satu keprihatinan bersama ya, untuk diatasi, kemudian disikapi dengan bijak ya, baik di sosial, kemudian juga kehidupan sosial ataupun juga dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Adanya suatu SOP yang tegas terhadap partner kita juga dibutuhkan ya gitu. Jadi kalau kita lihat memang dampak yang terhadap kesehatan mental ini, terutama sebelum kita bicara tentang perilaku karena waktunya yang singkat ya, terhadap kesehatan mental itu ada satu penelitian yang melihat bahwa ketergantungan terhadap media sosial, kemudian juga interconnectivity dengan internet gitu ya, itu bisa menyebabkan mentalnya tidak sehat ya, secara psikologis jadi tidak sehat ya. Karena ketergantungan itu membuat kalau itu dikurangi, kalau itu hilang, menjadi tidak nyaman, seperti sakau kita dengan sabu-sabu Mas Tommy ya, atau mungkin juga ganja, atau juga bahan-bahan psikotropika yang lain ya. Ini membuat seseorang dalam hidupnya bagian itu menjadi sangat intens, harus ada. Pagi-pagi sudah harus ada handphone yang siap gitu ya, dengan kadang-kadang menyesal sekali karena kenapa tidak dicas tadi malam gitu ya, sekarang kosong gitu, blank gitu ya, tinggal 2%. Ya, ini kadang-kadang membuat ya, pertama tingkat ketergantungan tinggi itu selain menyebabkan stres ya, juga menyebabkan perilaku kesehatan mental yang tidak pas ya, dan jadi kontraproduktif. Misalnya anger manajemen terhadap kemarahannya jadi lemah sekali, mudah meledak, kemudian kepribadian yang tidak stabil ya, oversensitif ya, karena kita bisa menjadi sangat narsistik ya, dengan pencitraan yang luar biasa, apalagi sekarang ini dengan adanya teknologi
filter, kemudian ya, AI ya. kamuflase yang lain yang memang itu diizinkan ya, itu diizinkan dan sah dipakai gitu ya. Dan tidak ada, saya belum melihat satu aturan hukum bahwa filter itu menjadi satu penipuan kalau ternyata kemudian terjadi fake, palsu ya, hingga sudah dilamar ternyata sudah nenek-nenek ya. Mungkin korbannya belum banyak itu. Ya. Ini mau tidak mau kan menjadi satu keprihatinan ya. Karena si perilaku sendiri dengan ketergantungan seperti itu menjadi sangat narsistik. Mereka yang tadinya inferior, merasa dalam kehidupan sosialnya merasa rendah diri karena merasa tidak cantik, merasa serba kekurangan, itu bisa menjadi sesuatu yang bertolak belakang sama sekali dengan kehidupan dunia mayanya ya. Menjadi primadona, menjadi pribadi-pribadi yang manja gitu ya, di mana penuh perhatian. Bahkan ada satu mekanisme di satu platform sosial bisa mendapatkan saweran, bisa mendapatkan gift ya, dan itu menjadi sumber kehidupan dia gitu, karena sangat materialis, sangat material gitu, sangat nilainya bisa jadi sangat tinggi gitu ya. Nah ini ya, di mana menjadi satu terjadinya atau multiple personality ya, kepribadian yang multiple gitu ya, kehidupan mayanya dengan kehidupan sosialnya yang tidak pas gitu, berbeda. Akibatnya apa? Di hadapan kehidupan maya biasanya mereka jarang bicara, kehidupan sosialnya juga bahkan cenderung menarik diri dari lingkungan. Tapi dalam kehidupan dunia mayanya dia menjadi sangat overaktif ya, dengan komunikasi yang sangat luar biasa lancarnya, dengan simulasi-simulasi yang bisa menjerat mangsanya ya, luar biasa gitu. Jadi kita kadang-kadang dalam kehidupan yang normal saja adalah teman kita yang kalau ketemu gitu sangat jarang bicara, sangat menarik diri. Tapi begitu dia di dunia WA-nya di dunia ini, wah aktif sekali, bicara tentang politik, bicara tentang itu. Tapi kalau ketemu nanti kok beda sekali ya lah. Ya, yang kedua selain stres, kemudian ketergantungan yang tinggi, ya, yang ini menjadi obsesi, menjadi mereka tergantung ini menjadi sangat drug, menjadi sangat seperti obat, sangat apa ya, pengaruhnya terhadap kesehatannya juga begitu. Jadi kayak orang sakau itu bisa tidak nyaman, bisa gelisah, bisa luar biasa gitu ya. Yang kemudian yang ketiga ya itu tadi ya, multiple personality. Ini sudah tidak sehat gitu ya, sudah tidak sehat. Karena mereka harus menjaga image di dalam dunia mayanya, tetapi kemudian mengalami persoalan-persoalan sosial yang berbeda gitu ya. Ini kita jumpai bagi mereka-mereka yang sudah sangat tergantung dengan dunia digital, tidak mau kalau memang imannya tidak kuat dan dia melakukan itu semua dengan intens, pasti yang terjadi pergeseran personality ya, sehingga mentalnya tidak sehat, ketahanan stresnya harus lemah gitu ya. Karena nggak mungkin kan satu pribadi bisa dilepas menjadi dua orang yang berbeda selama-lamanya gitu ya. Hingga kadang-kadang tekanan dalam dunia sosial realnya itu tetap terbawa dalam dunia maya. Tapi kadang-kadang keinginan-keinginan yang dia dapat dari dunia maya secara tidak sadar juga dia lakukan di dunia sadarnya, di dunia nyatanya. Ini kira-kira yang bisa dilihat ya dari kehidupan kesehatan mentalnya gitu ya. Belum nanti dari perilakunya, seperti saya sebutkan tadi, perilaku yang tadinya sangat itoah ya, setia dengan partnernya, kemudian suami yang bertanggung jawab ataupun istri yang sangat solehah gitu ya. Tapi karena dunia digital ini ya bisa berubah gitu ya. Kalau keimanannya betul-betul tidak terjaga dan dia masuk ke situ totality gitu, bisa ya. Kita nggak perlu dunia selebritis lah, itu tidak perlu itu dalam dunia awam sajalah ya. Kalau kita sering baca berita kemudian sedikit mengikuti dunia maya ya,
Kalau saya juga ada di dunia maya dalam arti untuk lebih ke arah pengamatan, lebih ke arah apa ya kira-kira dampak sebagai seorang psikolog yang bisa diambil hikmahnya gitu ya untuk berbicara seperti ini. Kalau saya tidak melihat contoh dan saya tidak mengalami dunia mayanya, kadang-kadang kita jadi gaptek gitu, apa ya istilah ani-ani, istilah LC, istilahnya itu kadang-kadang kan itu menjadi satu dunia tersendiri yang sangat tertutup bagi mereka yang tidak masuk ke situ ya sama sekali blank. Memang bagus karena kemudian objek-objek yang menjadi penyebab ya kerusakan ini kita jauh itu bagus. Tetapi suatu saat kalau pas berhadapan dengan hal yang harus seperti itu, penyelesaian masalah anak, kemudian tahu-tahu istrinya bermasalah, itu kita nggak tahu sama sekali gitu ya. Banyak sekali terjadi suami yang nggak tahu sama sekali kehidupan istrinya, misalnya Ratu Sabu-Sabu yang barusan ditangkap kalau kita tadi dengar beritanya. Suaminya hanya tukang batu yang tidak tahu sama sekali, ditanya ya pamitnya sebagai TKW ke luar negeri, ternyata Ratu Sabu-Sabu. Saya tidak tahu teori konspirasinya, tetapi ini adalah hal yang sangat normal terjadi gitu ya dalam perkembangan dunia digital yang sangat luar biasa saat ini, di mana kita tidak bisa menghindar. Kedua, di mana kita harus memasukinya ya, dalam arti menjalaninya. Sekarang berapa penduduk Indonesia? Sekarang berapa handphone yang beredar di Indonesia? Luar biasa. Kalau kita dilihat di jalan, nggak pernah ada tangan kosong sekarang ini. Mesti tangan menggenggam. Handphonenya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Ada yang punya 2, ada yang punya 3. Itu lifestyle atau memang fungsi karena memang kebutuhan dari pekerjaannya dan seterusnya, whatever. Tapi kita kalau jalan sekarang, ada perilaku yang berbeda. Ini perilakunya. Ya, tidak lagi sekarang yang empty hand, hanya menjinjing tas. Ya, bahkan tas tidak dijinjing, tapi mesti ada handphone di tangannya. Ya, ini aja sudah perubahan perilaku yang luar biasa kalau kita amati di jalan-jalan. Belum kalau kita masuk makan di satu resto ya, maka tidak ada meja yang clean, tidak ada gadget di situ. Kalau ada yang terletak pada saat hanya makan, ataupun bahkan makan dengan HP yang menyala, ya, sedang dengan WA-nya dan seterusnya. Ya, jadi ini satu kenyataan bahwa kita mau tidak mau sudah ditindas oleh satu peradaban baru yang tidak kita sadari. Ya, itu kira-kira sebagai satu pembuka, mudah-mudahan cukup memberikan satu kenyamanan ya. Kenyamanan karena mau tidak mau dunia itu harus kita hadapi, dan bagaimana kita harus bijaksana memakai perkembangan teknologi itu menjadi satu kemanfaatan, bukan menjadi satu kemudaratan bagi diri kita sebelum kita berpikir bagi anak-anak. Oke. Ya. Baik pemirsa, itu tadi ya gambaran bagaimana pesatnya perkembangan teknologi digital mampu menggeser sebuah perilaku dan mental. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda merasakannya atau masih belum? Atau sedang di atasnya? Ya, biasanya yang terkena itu biasa nggak merasa terkena gitu. Baik, silakan nanti bisa dikonsultasikan. Silakan di 02716793000. SMS ataupun di WA apabila Anda tidak berkenan untuk terdengar suaranya, kami persilakan pula di 08112553.000. Kita akan segera kembali lagi di Ruang Psikologi di segmen berikutnya yang kedua nanti insya Allah, setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Ruang Psikologi siang hari ini. Kembali kami informasikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Peduli Bencana dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran melalui Bank Syariah Indonesia, silahkan dengan kode bank 451, nomor rekeningnya di 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Jangan lupa setelah transfer memberikan konfirmasi kepada beliau Ustadz Sunarjo di 08122982256. Semoga infak terbaik kita mempercepat masa recovery dari saudara-saudara kita yang ada di lokasi bencana.
Kami persilakan Anda ingin bergabung di line telepon 0271 6793000 ataupun SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik Pak Adi, masih belum ada yang bergabung ini. Oke. Ya. Aku nambahin sedikit. Jadi kalau bisa dikerucutkan lagi ya. Jadi dampak dari kesehatan mental yang terjadi itu sebelum masuk ke situ dan perilaku ada juga perubahan fisik ya. Misalnya sulit tidur misalnya ya. Karena layar dari gadget tersebut karena sering sekali kita lihat dan sangat tergantung bahkan sampai ada gangguan kemudian menjadi sulit tidur. Kemudian bisa ditemui mungkin dari dunia medis gangguan pola makan ya, mungkin pola makan ini juga ternyata bisa diakibatkan oleh ketergantungan terhadap gadget tersebut ya. Terus kemudian ada juga gangguan sosial. Nah, di sini yang lebih sering terjadi adalah bahwa interaksi dalam rumah tangga jarang terasa sudah tidak seharmonis sebelum Era gadget. Ya. Jadi kasih sayang terhadap anak di mana sangat gampang berinteraksi dengan bahasa tubuh, meluk anaknya, kemudian ngucel-ngucel rambut anaknya. Pokoknya komunikasi secara offline itu jadi hilang. Karena apa? Karena begitu sudah masuk rumah, satu masuk kamar, orang tuanya juga masuk kamar, bahkan kalau bicara pun lewat WA, ya pada dalam jarak yang cuma 10 meter, ya. Ini membuat dining room ya kamar makan menjadi sepi, living room menjadi sepi ya, apalagi kemudian televisi dimasukkan ke kamar-kamar mereka sendiri, mereka audio nggak perlu lagi gede-gede, cukup dengan headset ya yang dimasukkan ke telinga, tidak sangat egois sekali pokoknya. Nah ini ya dalam kehidupan rumah tangga secara tidak langsung dan tidak terasa perubahan-perubahan jahatnya lagi ini dianggap suatu kewajaran. Anak begitu pulang dari kuliah cuman salam, terus kemudian lepas sepatu gitu-gitu udah masuk kamar tidak keluar lagi. Ya sementara si orang tua masih ada sempat dengan suami istri di luar dan sebagainya, tetapi merasa nyaman-nyaman saja tidak melihat wajah anaknya gitu ya. Tidak bercengkerama dengan putra-putranya itu hal yang wajar. Padahal putranya masih barusan lulus SMA, kemudian ada yang cowok, ada yang cewek, ya, sehingga kadang-kadang terkejut kalau suatu saat ada problem yang terjadi pada anak-anak mereka karena offline komunikasinya sudah tertutup, ya, juga bahasa tubuh yang bisa mempererat, ya, atau yang namanya sudah jarang kita temui suami istri pelayon di rumah gitu ya, gojeknya sampai pelayon di rumah seperti anak kecil itu sudah nggak ada lagi ya. Kalau di situ ya pelayon sing siji harap ngantem, sing siji menghindar bisa terjadi ya. Sudah dalam tahapan-tahapan seperti itu ya. Belum kemudian anaknya tahu-tahu depresif karena mengalami bullying secara psikologis ya dengan dunia mayanya gitu ya, merasa dirinya tidak berharga lagi, padahal itu dalam kehidupan dunia maya karena pernah menjadi top ya dengan level tertentu, tahu-tahu menjadi grade yang sama sekali tidak berharga dan dibully oleh komunitas-komunitas sosialnya ya. Kasus ini sekarang ini sedang marak di Korea, ya, sedang marak di Jepang, di mana Jepang lebih parah lagi karena populasinya sudah semakin sedikit saat ini ya. Kemudian kebanyakan senior, kemudian yang siap nikah juga sudah tidak ingin menikah lagi, ya. Makanya kita sering sekali melihat kisah TKI kita yang di sana kemudian menikah dengan wanita Jepang, kemudian ada wanita yang TKI di sana menikah dengan laki-laki Jepang, karena antar mereka sekarang Jepang dengan Jepang ini sudah tidak ada lagi keinginan untuk menikah, ya. Tapi dengan satu peradaban yang berbeda masuk, wong Sumatera, wong Jawa, karena di sana ya berbeda, atensinya masih lebih dibanding wong Jepang dengan wong Jepang gitu. Ini mereka merasa menjadi manusia lagi. Iya, ini yang tidak kita sadari, jangan sampai nanti terjadi di tempat kita. Jadi kalau kita merasa bagus tapi duduk terbesar, rumahnya uyal-uyalan,
ini itu satu kenikmatan ya. Di luar negeri menjadi problem karena banyak rumah kosong ya, tidak pernah ketemu tetangga setelah jalan 5 kilo ya, sendiri sekali ya. Mau ngerjain sawahnya juga sambatan sudah nggak ada, gotong royong buat rumah sudah nggak ada. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang harus kita syukuri ya, yang suatu saat bisa hilang karena peradaban digitalisasi ya. Kita jangan bangga kalau sekarang ini bisa memploting tanah luas kita itu hanya dengan satelit kemudian kelihatan di peta. Tapi kita tidak pernah lagi jalan di galengan, temu dengan teman-teman macul bersama dan sebagainya. Suatu saat akan terjadi seperti petani-petani era digitalisasi di luar negeri. Ya, ini sangat diprihatinkan, dan perilaku-perilaku secara individual di mana selfish ya, empati yang melemah, kemudian simpatik yang sudah nggak ada lagi lah, tenggang rasa nggak ada. Jadi kita rasanya biasa sekali melihat orang tua tidak dapat tempat duduk di bis, sementara kita yang muda bisa dengan nyaman saja duduk ya, melihat dia terus terombang-ambing itu nyaman baik gitu. Padahal kalau dulu kan sudah langsung terburu, monggo mbah lenggah mbah monggo ya. Nah, ini perubahan-perubahan yang kita rasakan, melemahnya empati, perilaku-perilaku yang simpatik, menyenangkan orang lain sudah nggak ada lagi. Ya, itu kira-kira Mas Tommy. Ya, yang dampak-dampak yang tidak kita sadari tetapi berseliweran di antara kita, berseliweran. Sekarang ini yang belum merasakan hanya menjadi pemirsa, seakan-akan menyenangkan dapat berita istrinya menggerebek misalnya ya, suami pramugari digerebek misalnya ya, berita-berita seperti itu menjadi satu yang menyenangkan, wah diikuti terus gitu ya, karena tidak terkena, padahal dirinya sendiri dalam seperti berada di ujung tanduk yang bisa sewaktu-waktu bisa terkena gitu ya. Makanya kita sebagai seorang muslim, marilah kita mencoba untuk kembali ya menegakkan iman kita ini di dalam rumah tangga kita, di mana Quran dan Sunnah menjadi arah kita, di depan kita yang kita ikuti, itu betul-betul sangat manfaat sekali dan harus dilakukan. Ya, oke. Ya. Kalau di usia-usia produktif ya, logikanya seseorang itu menyerap berbagai ilmu dan informasi lewat sebuah alat ini ya, gadget itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sesuai dengan durasi dia mengkonsumsi itu, harusnya kan dia semakin lengkap keilmuannya. Tapi dampaknya dengan lamanya menggunakan gadget ini, fakta di lapangan lebih kecenderung dia akhirnya menjadi introvert atau expert ya, Pak Adi? Makanya sebetulnya ya di dalam agama kita kan sangat dikenal mengurangi mudarat itu lebih prioritas dibanding menambah manfaat. Karena apa? Seringkali manfaatnya belum didapat, mudaratnya sudah terkena. Seperti dia, waktu kita merasa wah harus globalisasi, komunikasi, ilmu tersebar di mana-mana. Jangan dihambat dong. Nah, ya jangan dihambat gitu ya. Tapi secara tidak sadar ini belum kita dapat, bahkan masih setengah, masih banci dalam arti tidak mateng gitu ya. Tapi mudaratnya sudah langsung, kehidupan sosialnya sudah terganggu. Istri sudah tidak nyaman lagi berhubungan dengan suami, anak-anak susah karepe dhewe di luar monitoring dari ayahnya ya, yang merasa bahwa saya harus intens ini dengan dunia global ya, karena saya butuh ilmunya, saya butuh menguasai ini. Menambah ini kenikmatan ini itu belum sampai pas, itu mudaratnya sudah terjadi. Jadi kebaikannya belum bisa kita roh, tapi kejelekannya sudah kita jalankan di mana-mana. Makanya kita selalu atasi dulu kejelekan sebelum kita mencoba untuk mendapatkan kebaikan, diutamakan. Ya, oke. Padahal sejak dini sekarang sudah banyak anak-anak kecil yang sudah disekolahkan atau diarahkan bisa coding gitu ya. Ya. Padahal dia masih kecil dan harusnya dia bermain dengan segala macam hiruk pikuknya begitu. Investasi 15 atau 25 tahun ke depan
Prediksinya gimana? Ya kalau kita melihat asumsi itu kita nggak usah belajar jauh-jauh lah. Kita belajar dari negara-negara seberang kita gitu yang ya. lebih dulu ya. Tetangga kita yang sudah tidak negara berkembang ya. Ya seperti sekarang ada di India yang sudah mulai levelnya naik, tidak lagi negara berkembang. Kemudian Korea ya. Apa yang terjadi gitu ya, di mana tingkat bunuh diri yang tinggi sekali karena beban psikisnya yang sudah tidak kuat, dampak dari digitalisasi gitu ya. Ini kita nggak perlu harus harus mengalami sendiri gitu ya. Pengalaman itu kan tidak mesti harus kita harus ngalamin, tapi bisa melihat dari apa yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita sudah sedia payung dulu, jangan sampai pada saat hujan kita kelebus, nggak perlu kelebus. Ya meskipun hujan kita sudah sedia payungnya. Lah ini yang harus kita perlu lakukan ya. Jadi selain media sosial yang berkembang, sebetulnya kita juga butuh komunitas-komunitas yang tetap offline ya. Kita tetap butuh komunitas-komunitas dengan sentuhan-sentuhan iman yang terus-menerus untuk memperkuatnya, karena hilangnya iman itu kita nggak akan merasakan. Seperti satu rambut yang ditarik dari gunungan terigu, terigunya nggak berubah, rambutnya sudah hilang. Nah, ini yang perlu kita jaga betul ya, kita jaga betul. Makanya bersyukurlah kalau kita itu punya satu komunitas yang bisa saling mengingatkan ya. Jadi kita punya reminder itu berbahagia sekali dalam dunia sekarang yang sudah tidak peduli lagi kamu mau jalan ngalor ngidul ngetan ngulon jengking, I don't care gitu ya. Tapi kita punya ya komunitas yang saling bisa, kita mau masuk jurang sudah dipegangi kenceng ya. Sebetulnya malah tidak kok dipegangi kenceng, malah nesu, ngapain kamu megangin aku ya. Tapi bisa kemudian soleh, bisa seleh ya, kemudian bisa lurus kembali. Nah ini satu kebahagiaan, bersyukur. Tapi ini pun kadang-kadang kenikmatan yang tidak bisa kita rasakan. Ya kita menjadi seakan-akan selalu terbatas, selalu dikungkung, hidup nggak bebas gitu ya. Jangan begitu ya. Ini tapi kalau kita mau jujur sebetulnya ya, ini kesehatan mental kita sedang terjaga ya. Kemudian juga kesehatan sosial kita juga sedang terjaga ya. Kemudian juga perilaku kita sedang terjaga ya. Karena kalau kita sendiri jadi berat, tapi kalau bersama-sama menjaganya dan itu menjadi satu tujuan utama dari komunitas ini, maka luar biasa ya, luar biasa. Tapi ya itu tadilah, kadang-kadang orang itu nek dibatasi merasa kenikmatannya dikurangi gitu ya. Son of Freedom gitu ya. Bob Marley dengan Son of Freedom ya gitu ya. Oke. Jadi anti kemapanan. Generasi anti kemapanan. Betul, ya gitu. Tapi sekarang yang kita dapatin sekarang gen beta kita ini, yang adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, harusnya mulai kita dekati. Supaya mereka tidak masuk dalam kehidupan dengan perilaku yang memang secara tidak sadar dibentuk gitu. Sekarang tidak sadar dibentuk sehingga normatifnya itu menjadi satu yang wajar. Ya, misalnya kerja dengan remote, work from home. Kualitasnya kan menjadi satu yang modern, menjadi sesuatu yang simbol dari kemapanan. Sekarang ini simbol dari kemapanan. Wong nang omah wae wis entuk duit ngene. Dia nggak lihat bahwa ya interaksional pada saat dia offline ketemu di kantor, kemudian dengar curhatan temannya secara offline, itu menghidupkan empati dia, ya, menjernihkan hati untuk berperilaku simpatik, di mana tidak menyakiti orang lain, cenderung lebih menyenangkan orang lain, itu tumbuh. Tapi kalau di sini tidak, ya. Dengan pokoknya job sesuai order, apalagi sekarang ini ada compliance ya gitu, itu serving. Jadi saya bekerja sesuai order aja lah. Yuk pelaksananya order ini 3 hours selesai, ya udah get money. Jadi dia apa ya, seakan-akan menjadi modern, tetapi sebetulnya dibentuk menjadi robot-robot yang ya ini yang sering kita tidak simbol modernisasi. Adik-adik beta kita, adik-adik alfa nantinya itu harusnya kita rem lah. Kalau kita mendekeng nggak mungkin bisa, tapi direm, diimbangi dengan sentuhan-sentuhan tetap ya batiniahnya untuk tetap ke arah yang lurus gitu ya, jalan yang benar gitu ya.
karena ini nanti penyelamat mereka. Oke. Pesan untuk Pak Sutri yang saat ini belum punya keturunan atau belum punya anak gitu. Apa ini? Satu, tentunya sadar adanya satu arus ya yang akan menggerus kita terus menerus gitu. Nggak mungkin hilang lah ini nggak akan mungkin hilang. Kecepatan teknologi perkembangan ya sekarang ini robotisasi sudah luar biasa ya, ini nanti akan mengganti manusia. Dia nggak usah mikir ke situ dulu. Jadi era film-film ya futuristik itu dongeng itu akan terjadi jelas. Fiksi itu akan terjadi karena simbol khayalan itu nanti akan diaplikasikan untuk menjadi satu kenyataan. Itulah manusia mulai dari mimpi gitu ya. Nah ini yang harus kita sadari pada saat kita belum punya anak. Makanya kita harus sudah mulai prepare. Kalau kita itu membesarkan sendiri, ada sedikit keterbatasan, ya jelaslah kemampuan dan sebagainya, ya kita masuk dalam komunitas-komunitas yang tetap memberikan ya siraman-siraman kebaikan ya untuk menjadi manusia. Ya, menjadi manusia lah dalam arti bukan mesin, bukan menjadi manusia ya dalam dunia yang penuh kemanusiaan. Artinya kemanusiaan itu ya budi pekertinya, perilakunya, kemudian mindsetnya betul-betul mindset manusia dengan norma-norma manusia. Ya, sisi ketuhanannya tentunya itu menjadi arah utama dari Pak Sutri. Jadi kalau saat ini sedang sendiri dalam gulungan ombak yang luar biasa ini, kapalnya, biduknya, sementara biduknya baru kecil, belum punya, hanya nahkoda dengan pembantunya, belum punya ya, awak kapal belum ada, ini harusnya menyiapkan nanti awak kapal saya itu akan menjadi seperti apa menghadapi gelombang yang begitu besarnya, supaya bahtera kita ini ya tetaplah tujuan kita sakinah mawaddah warahmah itu dunia akhirat kan tercapai gitu. Ini yang harus betul-betul disadari dari awal. Jadi tujuan pernikahan itu sekarang ini tidak hanya sekedar ya sebagai apa ya, kadang-kadang sekarang ini sudah lebih jahatnya lagi itu seperti formalitas. Bang Nendi ditakoni belum nikah menggugurkan kewajiban. Ya benar. Ya, menetralisir keadaan. Dan ini menjadi satu logaritma baru ya. Daripada lebaran nanti diintervensi, dilogikakan. Karena kalau saya janda, nggak perlu ditanya itu lagi gitu ya. Nggak akan ada yang kok belum menikah lagi, bahkan menjadi tabu. Janda kok menikah lagi gitu jadi tabu. Nah ini yang sekarang ini menjadi satu solusi. Yalah sekedar nikah aja lah formalitas. Ya, tahu apa butuh nikah, no pasangan, no iki, rukunnya nikah apa ini, sudah. Tapi tujuan nikahnya terlepas. Padahal tujuan nikah ini menjadi sesuatu yang lebih detail, lebih complicated saat ini. Tidak seperti yang kita dulu dijodohkan bahagia gitu ya. Sekarang ini kita dijodohkan itu ya wis. Kamu jodohku belum tentu Allah yang menjodohkan. Kamu jodohku ya udah kita nikah. 2 hari 3 hari nggak cocok ya wis dengan mudah sekali kita divorce lah. Udah selesai. Hidup sendiri, saya hidup sendiri. Kan kita sudah terbiasa hidup sendiri-sendiri. Yang belum terbiasa itu hidup bersama. Itu mantap ya. Jadi itu yang perlu kita persiapkan. Anak kita itu tugas kita menjadi lebih berat lagi. Terutama para suami. Tugas utamanya menjaga wanita kita dan anak-anak kita dari sentuhan api neraka. Ini betul-betul menjadi satu poin yang harus kita prihatin ya. Tugas kita kok sebesar itu laki-laki harus prihatin ya. Karena perilaku dari mereka sangat berpengaruh terhadap kita. Kalau istri nggak ditanya, suamimu kok zina gini-gini, nggak ditanya urusan suamiku. Tapi suami akan ditanya pada saat istri-istri kita, kenapa kok bisa berzina, kenapa kok itu bisa disentuh api neraka, piye tanggung jawabmu. Nah, kita harus prihatin dengan itu. So, para Pak Sutri saat ini ya harus well prepare, betul-betul harus dipersiapkan bahteranya ini bisa melintasi badai yang secara tidak sadar sudah kita lalui terus secara pelan-pelan gitu ya. Oke. Ya. Baik Pak Adi, untuk kali ini
kita cukupkan, nanti kita sambung kembali. Baik, ya. Siapa tahu ini pemirsa sedang menyusun pertanyaan panjang-panjang ya. Ya, minggu depan kita masih Pekan dalam depan tema kita yang akan sama kembali. ya. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ruang Psikologi pada kesempatan siang kali ini. Saya Tommy Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.